Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan membahas terkait dengan populasi, sampel, dan teknik sampling. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu sendiri. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Manfaat sampling yaitu menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan jika populasi bersifat homogeni atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis sampling. Yang pertama, probability sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Karakteristik dari probability sampling yaitu yang pertama, pada probability sampling kita merujuk dari sampel serta populasi. Yang kedua, setiap anggota individu dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Yang ketiga, probability sampel dapat diwakili dari populasi. Yang keempat, penelitian atau data dari sampel probabilitas digunakan untuk tujuan inferensial atau untuk membuat kesimpulan. Yang kelima, probabilitas sampel tidak berasal dari distribusi untuk setiap variabel. Yang keenam, statistik parametrik atau inferensial tidak digunakan untuk sampel probabilitas. Yang ketujuh, adanya resiko dalam menggambarkan kesimpulan dari sampel probabilitas menyeluruh. Dan yang kedelapan, probabilitas adalah menyeluruh. Keterwakilan mengarah pada karakteristik, secara keseluruhan mengarah pada ukuran dan daerah. Jenis sampling yang kedua yaitu non-probability sampling. Peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Karakteristik dari non-probability sampling yaitu yang pertama, tidak ada gagasan populasi dalam non-probabilitas sampling. Yang kedua, tidak ada peluang memilih setiap individu. Yang ketiga, non-probabilitas sampling mempunyai distribusi yang bebas. Yang keempat,
Penelitian dari non-probabilitas sampling tidak digunakan untuk menggeneralisasikan hasil. Yang kelima, statistik non-parametrik atau non-inferensial digunakan dalam non-probabilitas sampling. Yang keenam, tidak ada resiko pada saat menarik kesimpulan. Jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama, probability sampling. Terdiri dari beberapa teknik, yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, multiple or double sampling, multistage sampling, dan cluster sampling. Teknik sampling yang kedua yaitu non-probability sampling yang terdiri dari beberapa teknik, yaitu incidental or accidental sample, purposive sample, quota sample, dan judgment sample. Probability sampling. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel yang representatif. Yang pertama, simple random sampling atau biasa disebut dengan sampel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Contoh teknik sampel acak sederhana yaitu lempar koin, lempar dadu, blindfolded method, metode lotre atau undian, random tables, atau menggunakan tabel acak. Keuntungan 1. Observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferensial. 2. Bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal. 3. Memerlukan pengetahuan minimum dari populasi. 4. Memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita. Kekurangan 1. Keterwakilan dari sampel tidak dapat dipastikan pada metode ini. 2. Metode ini tidak menggunakan pengetahuan tentang populasi. 3. Keakuratan inferensial dari penemuan tergantung pada ukuran sampel. Contoh, misal ada pembiayaan pembangunan pendidikan dasar di Jawa Barat. Sampelnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Barat. Terhadap seluruh SD dan SMP itu dilakukan pemilihan secara random tanpa pengelompokan terlebih dahulu. Dengan demikian, peluang SD maupun SMP untuk terpilih sebagai sampel sama. Yang kedua, systematic sampling. Teknik pengambilan sampel merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Harus ada daftar informasi populasi dari semua individu secara sistematis. Cara menentukan ukuran sampel. N kecil berarti ukuran sampel. Kemudian ada N kapital yang berarti ukuran populasi. N kapital atau N kecil dikenal sebagai sampel sistematis. Jadi pada teknik ini populasi sampel perlu diatur dengan cara yang sistematis. Keuntungan dari systematic sampling yaitu yang pertama, merupakan metode yang sederhana untuk memilih sampel. Yang kedua, meminimalisir biaya saat ke lapangan. Yang ketiga, menggunakan statistik inferensial. Yang keempat, komprehensif atau menyeluruh dan mewakili populasi. Yang kelima, observasi sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan dan menarik kesimpulan. Kekurangan. Yang pertama, tidak bebas dari kesalahan karena subjektivitas mengarah pada cara yang berbeda dari daftar sistematis.
oleh individu yang berbeda. Pengetahuan tentang populasi sangat penting. Yang kedua, informasi dari setiap individu sangat penting. Yang ketiga, metode ini tidak dapat menjamin keterwakilan. Yang keempat, adanya resiko dalam menggambarkan kesimpulan dari penelitian sampel. Contohnya, misalnya setiap unsur populasi yang keenam yang bisa dijadikan sampel. Soal keberapanya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu populasi terdapat 5.000 rumah, sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian interval di antara sampel ke-1, kedua, dan seterusnya adalah 25. Yang ketiga, stratified sampling. Ini merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam tingkatan beberapa karakteristik dasar dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memilih karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Stratified sampling ada 3 jenis. Yang pertama, disproportionate stratified sampling, yaitu ukuran dari sampel pada setiap kesatuan tidak seimbang terhadap ukuran satuan, tapi tergantung pada pertimbangan, termasuk keputusan seseorang dan kesepakatan. Metode sampel ini lebih efektif untuk membandingkan tingkatan yang mempunyai kemungkinan kesalahan. Hal ini kurang efisien untuk menentukan karakteristik populasi. Yang kedua, proportionate stratified sampling, yaitu keseimbangan sampel mengarah pada pemilihan dari setiap satuan sampel yang seimbang pada ukuran kesatuan. Keuntungan dari prosedur ini termasuk keterwakilan dengan mengarah pada variabel yang digunakan sebagai dasar dalam mengklarifikasikan kelompok dan meningkatkan kesempatan dalam membuat perbandingan antar tingkatan. Yang ketiga, optimum allocation stratified sampling adalah perwakilan komprehensif yang lebih baik daripada stratified sampel yang lain. Hal ini mengarah terhadap penyeleksian kesatuan dari setiap strata yang perlu seimbang terhadap hubungan populasi strata. Keuntungan dari stratified sampling, yaitu perbaikan dari metode yang sebelumnya. Ini adalah metode objektif sampling, dan observasi dapat dilakukan untuk tujuan inferensial. Kekurangan: banyak memakan biaya dan waktu. Kekurangan berat dari metode ini adalah sulit bagi peneliti untuk memutuskan kriteria relevan untuk stratifikasi. Hanya satu kriteria yang dapat digunakan untuk stratifikasi, tapi itu secara umum tampak lebih dari satu kriteria relevan untuk stratifikasi. Contoh, misalnya ada suatu manajer yang ingin mengetahui sikap manajer terhadap suatu kebajikan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas memiliki sikap yang positif terhadap kebajikan perusahaan. Agar dapat menguji dugaan tersebut, maka sampelnya harus terdiri dari manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Kemudian dari masing-masing strata dipilih manajer dengan teknik simple random sampling. Yang keempat, multiple or double sampling. Secara umum ini bukan metode yang baru, tapi hanya penerapan baru dari teknik sampling. Ini paling banyak digunakan untuk membangun reliabilitas sampel. Saat membuat kuesioner double sampling kadang-kadang digunakan untuk mendapatkan sampel keterwakilan yang lebih. Oleh karena itu, teknik ini juga diketahui sebagai pengulangan atau multiple sampling.
Ini dilakukan karena beberapa pemilihan subjek secara acak yang diberikan kepada responden mungkin ada beberapa yang tidak kembali kepada mereka. Oleh karena itu, data yang hilang akan membiaskan hasil penelitian. Untuk menghilangkan pembiasaan ini, cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengacak dari non-responden dan mewawancarai orang-orang untuk mendapatkan informasi. Jadi, teknik ini dikenal dengan pengulangan atau multiple sampling. Keuntungan dari metode ini yaitu yang pertama, prosedur sampling ini mengarah pada kesimpulan, mengarah pada penentuan ketelitian yang bebas berdasarkan pada jumlah penelitian. Yang kedua, teknik dari sampling ini menurunkan tingkat kesalahan. Yang ketiga, metode ini mempertahankan prosedur dalam menemukan evaluasi rehabilitas sampel. Kekurangan 1. Teknik dari sampel ini tidak dapat digunakan untuk sampel yang besar. Hal ini berlaku hanya untuk sampel kecil. 2. Perencanaan dan administrasi lebih rumit. 3. Teknik ini memerlukan waktu, biaya, dan memerlukan keahlian yang lebih. Teknik yang kelima, multistage sampling. Sampel ini lebih menyeluruh dan mewakili populasi. Pada jenis ini, sampel utama adalah kelompok inklusif dan sampel kedua adalah subkelompok, dan akan dipilih yang sesuai pada satu dan hanya satu kelompok. Tahapan populasi biasanya tersedia dalam kelompok atau populasi. Kapanpun stratifikasi dilakukan oleh peneliti, individu dipilih dari tahapan yang berbeda untuk menyusun multistage sampling. Keuntungan prosedur yang objektif dari sampling. Ini adalah perwakilan yang baik dari populasi. Multistage sampling adalah perbaikan dari metode sebelumnya. Penelitian dari multistage sampling digunakan untuk tujuan inferensial. Kekurangan merupakan fenomena subjektif, merupakan metode sampling yang sulit dan rumit. Adanya kesalahan pada saat menentukan sampel primer dan sampel sekunder. Contoh, misalnya dalam penelitian yang sama seperti di atas, karena Jawa Barat sangat luas, dipilihlah kabupaten atau kota tertentu sebagai sampel klaster ke-1 secara random. Dari tiap kabupaten terpilih dilakukan pemilihan lagi, yaitu kecamatan-kecamatan tertentu dengan cara random sebagai sampel klaster kedua. Selanjutnya, dari masing-masing kecamatan dilakukan pemilihan sekolah yang juga dilakukan secara random. Teknik keenam, cluster sampling atau area sampling. Untuk memilih kelompok yang utuh sebagai keseluruhan dapat diketahui melalui cluster sampling. Pada cluster sampling, kesatuan sampel memuat kelompok dari anggota-anggota atau cluster daripada anggota individu atau item dalam populasi. Menurut Sugiono 2010, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Keuntungannya yaitu merupakan perwakilan yang baik dari populasi, metode yang mudah, metode yang ekonomis, praktis dan sangat berlaku pada penelitian. Hasil penelitian dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Kekurangannya yaitu cluster sampling tidak bebas dari kesalahan, tidak menyeluruh, jadi semua teknik di atas merupakan probabilitas sampling. Contoh, misalnya seorang marketing manager sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah tayangan, maka teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat.
Non-probability sampling. Satu, incidental or accidental sample. Menurut Sugiono 2010, istilah insidental atau tidak disengaja. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang ditemui itu cocok, maka digunakan sebagai sumber data. Accidental sample merupakan teknik dalam memilih sampel. Peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling atau tidak disengaja. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini hasilnya ternyata kurang objektif. Keuntungan metode sampling yang sangat mudah, secara teratur digunakan untuk session, menghemat waktu, uang, dan tenaga. Kekurangan tidak mewakili populasi, tidak bebas dari kesalahan, statistik parametrik tidak dapat digunakan. Contoh, misalnya ada seorang peneliti ingin mengetahui tentang kebersihan wilayah Jakarta Selatan. Ia menanyakan kepada orang yang ada di jalan atau orang dia jumpai, bukan orang yang mengerti tentang kebersihan wilayah Jakarta Selatan, seperti petugas kebersihan atau mendatangi kantor gubernur atau wali kota Jakarta Selatan. 2. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan meneliti tentang kualitas makanan, maka sampelnya adalah orang yang ahli makanan dan sebagainya. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak memerlukan generalisasi. Keuntungan 1. Lebih baik mengontrol variabel secara signifikan. 2. Data kelompok sampel dapat dengan mudah dipadupadankan. 3. Homogenitas mata pelajaran dapat digunakan pada sampel. 4. Menggunakan pengetahuan terbaik terkait dengan subjek sampel. Kekurangan 1. Pengetahuan tentang populasi sangat penting. 2. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan statistik parametrik inferensial. 3. Ketidakmampuan untuk membuat generalisasi terkait jumlah populasi. 4. Kesalahan dalam pengklarifikasian subjek sampling. 5. Kriteria reliabilitas dipertanyakan. 3. Kuota sampel adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Keuntungan: perbaikan dari judgment sampling. Teknik sampling yang mudah, secara teratur paling banyak digunakan pada lembaga sosial. Kekurangan: bukan sampel yang representatif atau tidak mewakili, tidak bebas dari kesalahan, memiliki pengaruh pada regional geografis dan faktor sosial. 4. Judgment sample. Teknik pengambilan sampling di mana sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia atau seseorang yang paling baik jika dijadikan sampel penelitiannya. Keuntungan: yang pertama, pengetahuan dari peneliti dapat digunakan pada teknik sampling ini. Yang kedua, teknik sampling yang ekonomis. Kekurangan: 1. Teknik ini objektif. 2. Tidak bebas dari kesalahan. 3.
termasuk variasi yang tidak terkontrol.